Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan Tuhan bagi setiap kita. Hingga pagi hari ini kita siap untuk melakukan saat teduh bersama. Bahan saat teduh kita diambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman. Hari ini Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 dengan tema Pengemis Buta yang Percaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita siapkan hati kita masing-masing untuk menyambut sabda Tuhan. Kita akan memuji dari sebuah lagu, Pegang Tanganku. Inilah hidupku, Tuhan, peganglah tanganku, tak pernah tinggalkanku. Itu janjimu padaku, walau lewati lembah gelap, kau tak pernah tinggalkan aku. Walau hadapi persoalan, kau selalu pegang tanganku. Tuhan, inilah hidupku, Tuhan, peganglah tanganku, kau tak pernah tinggalkanku. Itu janjimu padaku, walau lewati lembah gelap,
Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pertandingan olahraga dikenal istilah kuda hitam, yaitu seorang atlet atau sebuah tim yang tidak diunggulkan, namun justru mengalahkan atlet atau tim unggulan. Hal yang serupa juga sering terjadi dalam pemberitaan Injil. Respons positif atas pemberitaan Injil justru diberikan oleh orang-orang yang tidak terduga. Sedangkan mereka yang menjadi sasaran utama pemberitaan Injil justru memberikan respon negatif. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam bacaan hari ini kita berjumpa dengan seorang kuda hitam, yaitu seorang pengemis buta yang tidak diperhitungkan, namun justru menjadi juara dalam menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 itu merupakan firman Tuhan yang mendasari renungan kita pagi hari ini. Nanti akan dibacakan oleh Pak Yosa. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang tetap mengasihi kami sepanjang hidup kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa untuk firman yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk boleh kami renungkan dan kami pahami. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami sanggup melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan membuka Alkitab kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43 sebagai dasar dari perenungan kita pada pagi hari ini. Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak, Ibu, dan Saudara, perjumpaan pengemis buta itu dengan Yesus sungguh tidak terduga. Pengemis buta itu sedang melakukan aktivitas rutinnya sehari-hari, yaitu mengemis di pinggiran kota Yeriko. Ia tidak sedang menunggu Yesus. Ia baru tahu bahwa Yesus lewat di sana setelah mendengar suara orang banyak dan menanyakan apa yang terjadi. Namun, segera setelah diberitahu bahwa Yesuslah yang lewat di sana, pengemis buta itu berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pengemis buta itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Daud. Dan ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan yang baik itu untuk mengungkapkan imannya kepada Yesus dan mohon belas kasihannya. Orang-orang yang mengiringi perjalanan Yesus, khususnya mereka yang berjalan di depan, menegur pengemis buta itu dan menyuruhnya diam. Mereka yang berjalan di depan itu kemungkinan besar adalah para pemuka agama atau bahkan murid-murid Yesus sendiri. Sepertinya mereka merasa terganggu dengan apa yang dilakukan oleh pengemis buta itu. Namun, sikap mereka cukup jelas menunjukkan bahwa pengemis buta itu tidak diperhitungkan dan tidak dipandang pantas untuk mengambil bagian dalam rombongan mengikut Yesus. Bagaimana sikap Yesus sendiri?
Yesus berhenti dan menyuruh membawa pengemis buta itu kepadanya. Ia menanyakan apa yang dikehendaki oleh pengemis buta itu, dan pengemis buta itu menyatakan keinginannya untuk dapat melihat. Yesus mengabulkan permohonannya sambil menegaskan iman yang ada di dalam dirinya. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Setelah mendapatkan kesembuhan, ia mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Dan orang-orang di sekitarnya pun ikut memuji-muji Allah. Bapak Ibu, mari kita renungkan. Tidak ada seorang pun yang terlalu jauh dari jangkauan kasih Kristus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi kasih Kristus untuk menjangkau mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Tuhan, ampunilah setiap kami jika selama ini kami menganggap seseorang atau orang-orang tertentu sebagai orang yang tidak pantas untuk mengenal Engkau dan menjadi pengikut-Mu. Bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini untuk kami boleh diingatkan bahwa sebenarnya kami adalah utusan-utusan yang harus menjadi jembatan bagi mereka yang membutuhkan Engkau. Ampuni kami ya Tuhan, dan kami bersyukur untuk firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita masing-masing akan berdoa untuk orang-orang yang memberitakan Injil di daerah terpencil, di pelosok-pelosok daerah. Biarlah kehidupan penginjil-penginjil ini boleh dipelihara Tuhan. Tuhan mencukupkan apa yang dibutuhkan bagi mereka. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita semua. Amin.